Sebelumnya, terima kasih kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Universitas Airlangga, serta dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Dasar Kewarganegaraan, Bapak Muhammad Adib, karena tanpa bimbingan serta arahan yang telah diberikan, tidak mungkin kami dapat menyelesaikan video ini. Nah, kita mulai video ini dari apa sih negara konstitusi dan hubungan negara dengan warga negara. Indonesia adalah negara yang kaya. Kekayaan Indonesia mampu membutakan banyak mata hingga dapat merusak kelestariannya. Oleh sebab itu, diperlukan adanya konstitusi dalam sebuah negara. Negara konstitusi adalah negara yang melindungi dan menjamin keterselenggaraan hak-hak asasi manusia dan hak-hak sipil lainnya, serta membatasi kekuasaan pemerintah secara berimbang antara kepentingan penyelenggara negara dan warga negara. Dari hal ini, maka sangat erat kaitannya hubungan antara negara konstitusi serta hubungan negara dengan warga negara. Salah satu produk dari negara konstitusi adalah peraturan serta kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Peraturan serta kebijakan yang dikeluarkan harus berorientasi kepada kerakyatan, dengan memperhatikan terpenuhinya hak-hak yang dimiliki oleh warga negara. Hubungan negara dengan warga negara tercipta dengan adanya hak dan kewajiban warga negara terhadap negara itu sendiri. Mulai dari partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga kedaulatan negara serta rasa aman yang didapatkan dari kewajiban yang dilaksanakan. Salah satu hak warga negara yang amat sangat penting saat ini adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia di Indonesia tidak sekedar hak moral melainkan juga menjadi hak konstitusional. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasca amandemen yang menyatakan setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Halo guys, balik lagi nih bareng kami kelompok 2 mata kuliah kewarganegaraan offline. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang kebijakan pemerintah yang lagi hangat nih. Apa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak? Nah, bener banget nih guys, kebijakan yang bakal kita bahas adalah program Kampus Merdeka ala Mas Menteri Nadiem Makarim. Buat yang nggak ngerti nih guys, program Kampus Merdeka itu apa? Jadi, Kampus Merdeka adalah bentuk implementasi dari hak belajar mahasiswa yang lebih otonom dan fleksibel, sehingga tercipta sistem pembelajaran yang inovatif dan tidak mengekang, sesuai dengan minat mahasiswa. Tapi, program yang memiliki embel-embel revolusi pendidikan ini apa benar sih memiliki implementasi yang sebagus yang digemborkan? Nah, kita bakal tahu bareng-bareng nih guys. So, let's stay tuned. Kalian tahu nggak sih guys, apa dasar hukum dari program ini? Dilansir dari merdeka.kemdikbud.go.id, dasar hukum dari Kampus Merdeka ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan banyak lagi peraturan tentang pendidikan dan desa. Nah, tahu nggak sih guys kebijakan apa aja yang ada dalam program Kampus Merdeka ini? Nah, kalau masih belum tahu nih, ini nih kebijakan yang ada dalam Kampus Merdeka. Dilansir dari merdeka.kemdikbud.go.id, kebijakan Kampus Merdeka meliputi otonomi bagi perguruan tinggi negeri dan swasta, program reakreditasi otomatis, kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum dan Satuan Kerja untuk menjadi PTN Badan Hukum, dan hak belajar selama 3 semester di luar program studi.
Nah, kita sebagai mahasiswa pasti paling excited nih sama kebijakan yang keempat. Dalam kebijakan ini, kampus memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studi dan melakukan perubahan definisi satuan kredit semester atau SKS. Wah, pasti mantap banget nih buat kalian yang memiliki banyak minat dan bakat. Kalau dilihat dari kebijakan yang ada di Kampus Merdeka, pasti kita beranggapan kalau program ini keren banget kan? Apalagi dapat mengembangkan bakat dan minat yang kita miliki untuk jauh lebih dalam, serta tidak perlu khawatir dengan adanya masalah terhadap SKS yang kita ambil. Selain itu, kampus maupun fakultas yang kita ambil dapat memiliki kesempatan lebih untuk mendapatkan akreditasi yang lebih baik. Tapi, apa benar guys kalau kebijakan ini memiliki implementasi yang sepenuhnya positif? Menurut opini Tempo, program Kampus Merdeka ini merupakan program yang tidak krusial, mengingat hanya menyasar sektor mikro dari dunia kampus itu sendiri. Selain itu, salah satu kebijakan yang memungkinkan mahasiswa untuk belajar di kampus lain dinilai sebagai kebijakan yang rancu. Hal ini karena tidak mungkin mahasiswa dari kampus dengan predikat tinggi mau belajar di kampus dengan predikat yang lebih rendah. Namun, apabila kebijakan tersebut dipaksakan, maka tidak mencerminkan adanya cerminan dari Kampus Merdeka itu sendiri. Sehingga yang seharusnya perlu difokuskan oleh pemerintah adalah program makro yang dapat menjadikan seluruh perguruan tinggi itu setara. Selain itu, dilansir dari CNN Indonesia, menurut pengamat pendidikan Indra Karismaji, kebijakan Kampus Merdeka belum menyentuh sumber daya manusia. Dalam hal ini, sumber daya manusia yang dimaksud adalah guru dan dosen. Dosen penggerak yang menjadi ujung tombak dari program ini dinilai belum dapat terpenuhi sepenuhnya atau belum merata di seluruh Indonesia karena kurangnya persiapan dari pemerintah. Indra menilai kebijakan ini belum dapat dilakukan sepenuhnya di Indonesia. Nah, dari hasil survei yang kita lakukan terhadap 43 mahasiswa aktif Universitas Erlangga, terdapat 88,4% yang mengetahui apa itu program Kampus Merdeka. Dengan hanya 46,5% yang mengetahui kebijakan dalam Kampus Merdeka, serta 39,5% ragu-ragu terhadap pemahaman mereka terhadap kebijakan Kampus Merdeka. Selain itu, 76,7% responden percaya bahwa program ini adalah revolusi pendidikan. Dan 23,3% sisanya kurang yakin apakah program ini termasuk revolusi pendidikan, dengan alasan adanya berita yang menyebutkan bahwa program ini memiliki masalah di administrasi. Selain itu, 67,4% mahasiswa berpendapat bahwa program ini bukan merupakan gimmick, dan 9,3% lainnya menyatakan bahwa program ini adalah gimmick, serta 23,3% lainnya merasa tidak yakin. Nah, dibalik banyaknya mahasiswa yang setuju dengan program ini, ternyata 72,1% responden tidak tahu dasar hukum dari kebijakan ini, dan hanya 27,9% saja yang tahu. Yang terakhir, 48,8% responden menganggap program ini perlu ditinjau lebih lanjut, karena dirasa masih perlunya menimbang kondisi tiap kampus yang berbeda-beda. Sedangkan 51,2% responden menganggap bahwa program ini sudah bagus, dengan alasan program yang sudah ada dapat membantu mahasiswa dalam menambah wawasan untuk dunia kerja. Dari jawaban responden, dapat dinilai bahwa sebagian besar mahasiswa aktif Universitas Erlangga setuju dengan adanya program ini, dan menganggap program ini adalah bentuk revolusi pendidikan. Namun, dengan catatan, sebagian besar responden tidak mengetahui dasar hukum dari kebijakan Kampus Merdeka. Tujuan dari survei ini adalah untuk memunculkan dan meningkatkan pemikiran kritis mahasiswa terhadap kebijakan Kampus Merdeka. Karena tak bisa dipungkiri, sebagus apapun kebijakan, pasti memiliki kekurangan. Dan kita sebagai social control perlu mengkritisi setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan adanya video ini, diharapkan mahasiswa lebih dapat mengambil banyak sudut pandang dalam suatu masalah, sehingga tercipta Indonesia yang bersih serta berorientasi kepada masyarakat. Terima kasih nih guys udah mau lihat dan dengerin video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you!